Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari Universitas Katolik Musikaritas, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Program Studi Akuntansi dengan mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Dengan dosen pengampu mata kuliah kami, Ibu Dr. Hajah Mutiara Maimunah, SE, MSI, AK, CA, BKP, CPA, ASEAN CPA. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait aspek ekonomi, sosial, dan politik. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggi Simanjuntak dengan NIM 2221049. Baik, langsung ke materi. Yang pertama ada aspek ekonomi. Jadi cukup banyak makroekonomi yang tersebar di berbagai media yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan perusahaan. Data makroekonomi tersebut banyak yang dapat dijadikan sebagai indikator ekonomi yang dapat diolah menjadi informasi penting dalam rangka studi kelayakan bisnis. Sebagai contoh, misalnya PDB atau produk domestik bruto, investasi, inflasi, kurs valuta asing, kredit perbankan, anggaran pemerintah, pengeluaran pembangunan, perdagangan luar negeri, dan neraca pembayaran. Selanjutnya, ada dua contoh pertanyaan yang perlu dijawab. Yang pertama, harga sebuah mobil niaga yang paling murah sebelum terjadi krisis di Indonesia hanya berkisar belasan juta rupiah. Sedangkan harga setelah masuk ke milenium baru, di mana negara kita masih berada pada masa krisis, harga mobil niaga yang paling murah melampaui harga 60 juta rupiah. Mengapa demikian? Adakah kondisi seperti ini dipengaruhi oleh situasi inflasi, kurs falas, kredit perbankan, dan seterusnya? Lalu, pertanyaan kedua, apakah Anda dapat menyatakan berikut alasan bahwa kondisi makroekonomi tersebut berperan signifikan pada kondisi perusahaan pada umumnya? Lalu, selain menjadikan fakta makroekonomi sebagai input dalam studi kelayakan bisnis, hendaknya perlu dikaji imbal baliknya, yaitu bahwa bisnis yang direncanakan hendaknya bermanfaat bagi pihak lain. Aspek-aspek penilaian manfaat bisnis yang direncanakan dapat ditinjau dari beberapa sisi. Yang pertama ada sisi rencana pembangunan nasional. Yang pertama, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, kegiatan usaha yang dapat dikerjakan oleh tenaga kerja lokal tidak perlu digantikan oleh tenaga kerja asing. Juga, penggunaan tenaga mesin perlu dipertimbangkan terlebih dahulu. Apakah tidak akan menjadi lebih baik jika menggunakan tenaga bukan mesin atau menggunakan tenaga kerja masyarakat sekitar? B. Menggunakan sumber daya lokal atau sumber daya lokal biasanya bahan baku, komponen bahan baku produk lokal jika dimanfaatkan dengan catatan kualitas cukup layak sesuai standar untuk proses produksi, jelas akan meningkatkan perekonomian di daerah tersebut karena sumber daya lokal ini dapat dijadikan usaha bagi masyarakat. Lalu yang ketiga, menghasilkan dan menghemat devisa. Penggunaan bahan baku yang diambil dari produk lokal berarti mengurangi penggunaan bahan impor. Sudah tentu penggunaan bahan baku lokal ini menghemat devisa negara, apalagi jika kandungannya dapat terus ditingkatkan. Jika perlu sampai dengan 100%. Jika produk yang dihasilkan sebagai bahan sebagian atau bahkan seluruhnya untuk pasar ekspor, maka bisnis ini akan menghasilkan devisa negara. Selanjutnya, menumbuhkan industri lain dengan adanya proyek bisnis yang baru. Diharapkan tumbuh industri lain, baik yang sejenis atau industri pendukung lainnya, seperti industri bahan baku maupun industri sebagai dampak positif adanya kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Lalu, turut menyediakan kebutuhan konsumen dari dalam negeri sesuai dengan kemampuan. Sebagian sudah dijelaskan pada bagian C di atas, bahwa produk yang dihasilkan atas usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sehingga, jika mencukupi tidak perlu mengadakan impor yang sudah tentu akan menguras devisa negara. Oleh karenanya, usaha sejenis perlu dikembangkan di dalam negeri agar kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan juga agar tidak terjadi monopoli. Lalu, menambah pendapatan nasional. Jadi sudah jelas bahwa bertumbuhnya bisnis di dalam negeri, misalnya dengan diproduksinya produk yang dikonsumsi baik secara langsung dalam negeri
maka impor atas produk dan komponen inputnya berkurang atau bahkan ditiadakan sama sekali. Jika ada permintaan ekspor terhadap produk tersebut atau bahkan meningkat dan produsen dapat memenuhi permintaan itu, sudah tentu bisnis ini akan mendapat pendapatan nasional. Selanjutnya, sisi distribusi nilai tambah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah agar proyek yang dibangun memiliki nilai tambah. Nilai tambah hendaknya dapat dihitung secara kuantitatif. Nah, dalam perhitungan tersebut agar lebih mudah dapat diasumsikan bahwa proyek berproduksi dengan kapasitas normal sehingga nilai tambah diketahui besarannya. Nilai ini selanjutnya akan dapat didistribusikan. Nah, hendaknya perhitungan-perhitungan ini dilakukan dengan jelas. Selanjutnya ada contoh sederhana perhitungan kuantitatif untuk menentukan nilai tambah disajikan dalam berikut ini. Di sini ada penerimaan penjualan sebesar 378.000 dalam persentase 100%, lalu ada biaya-biaya sebesar 209.718 sebesar 55,5%, lalu didapat nilai tambah kotor sebesar 168.282 dengan persentase 44,5%. Lalu ada biaya depresiasi dan amortisasi sebesar 33.000 dengan persentase 8,7%. Lalu didapatlah nilai tambah bersih sebesar 135.282 dan persentase sebesar 35,8%. Jadi dari perhitungan di atas, nilai tambah bersih yang kita dapatkan adalah Rp135.282.000. Nilai ini selanjutnya didistribusikan kepada pihak-pihak tertentu dengan nilai persentase tertentu pula. Untuk permisalannya di sini adalah pihak-pihaknya. Yang pertama ada pihak pajak bagi pemerintah dengan persentase 15,3% dengan nilai Rp20.720.000. Lalu ada gaji dan upah bagi karyawan dengan persentase 33,3% dengan nilai Rp45.082.000. Lalu ada dividen sebesar 21,9% dengan nilai Rp29.616.000. Lalu ada kreditor sebesar 29,5% dengan nilai Rp39.864.000. Jika diakumulasi, kita dapat total sebesar 100% dengan nilai Rp135.282.000. Ini sesuai dengan nilai tambah bersih yang kita dapatkan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya nilai tambah, berarti bisnis yang dijalankan perusahaan meningkatkan kesejahteraan berbagai pihak seperti yang telah dicontohkan. Perkenalkan, nama saya Kelatan Pebulun dengan NIM 22221055. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai nilai tambah dalam bisnis. Nilai tambah dalam bisnis yang dijalankan perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan berbagai pihak melalui penciptaan nilai tambah. Yang kedua, saya akan membahas tentang nilai investasi per tenaga kerja. Penilaian proyek juga dapat dilakukan dengan menghitung investasi per tenaga kerja, yaitu membagi modal total investasi atau modal tetap ditambah modal kerja dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat. Model ini belum diterapkan di Indonesia yang masih menggunakan ukuran berbasis nilai rupiah untuk membedakan proyek padat modal dan padat karya. Lalu, saya akan membahas mengenai hambatan di bidang ekonomi. Indonesia menghadapi berbagai hambatan dalam pembangunan ekonomi antara lain, yang pertama, iklim tropis yang mempengaruhi produktivitas dan kesehatan. Yang kedua, produktivitas rendah akibat kualitas sumber daya manusia dan alam yang terbatas. Yang ketiga, kapital yang sedikit karena rendahnya pendapatan negara dan tabungan. Yang keempat, rendahnya nilai perdagangan luar negeri yang disebabkan ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Yang kelima, tingginya pengangguran akibat migrasi dari desa ke kota. Yang keenam, ketimpangan distribusi pendapatan yang menguntungkan segelintir golongan. Yang ketujuh, tekanan demografis akibat kenaikan jumlah penduduk. Yang kedelapan, penggunaan tanah pertanian yang rendah produktivitasnya. Yang kesembilan, kendala budaya, pasar yang tidak sempurna, serta masalah dalam meningkatkan tabungan dan kewirausahaan. Lalu, dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah berperan penting dalam mendorong perdagangan domestik yang menghasilkan devisa. Salah satunya melalui proteksi perdagangan. Proteksi ini mencakup yang pertama, kebijakan langsung terhadap komoditas seperti tarif pajak, impor dan ekspor, subsidi ekspor, dan pembatasan kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, kebijakan dalam negeri terkait pajak penjualan, pengaturan distribusi barang, dan stabilisasi harga. Yang ketiga, kebijakan produksi yang mencakup subsidi bagi produsen, perlindungan harga produksi, dan pengaturan penggunaan. Lalu,
saya juga menjelaskan kebijakan tidak langsung. Kebijakan ekonomi makro terdiri dari over-under valuation, nilai tukar, pengaturan suku bunga, dan alokasi kredit perbankan, serta kebijakan proteksi terhadap komoditas lain. Dampak dari proteksi perdagangan dapat dilihat paling tidak dari dua aspek, yaitu dampak distorsi dan transfer pendapatan kepada konsumen maupun produsen. Distorsi pasar tidak lain ialah perbedaan antara harga yang berlaku dan harga yang seharusnya terjadi jika tidak ada kebijakan proteksi pemerintah atau harga pasar bersaing. Baik, sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yohanes Martin Telapari dengan NIM 2221076. Materi selanjutnya B. Aspek sosial. Tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun demikian, perusahaan tidak dapat hidup sendirian. Perusahaan hidup bersama-sama dengan komponen lain dalam satu tatanan kehidupan yang pluralistis dan kompleks. Walau hendaknya selalu berada dalam keseimbangan, salah satu komponen yang dimaksud adalah lembaga sosial. Sehingga dalam rangka keseimbangan tadi, hendaknya perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Yang pertama, perusahaan sebagai lembaga sosial. Untuk merealisasikan kegiatan perusahaan tidaklah mudah. Di sana sering timbul ancaman-ancaman sekaligus peluang-peluang yang datang terutama dari lingkungan eksternal perusahaan, seperti kondisi politik, ekonomi, dan sosial. Selain ancaman dan peluang, bisnis juga dipengaruhi oleh aspek internal perusahaan, yaitu mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, seperti kinerja kerja karyawan dan mutu produk. Jadi, perusahaan selain bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, ia juga hendaknya mengemban misi sosial kemasyarakatan. Hal ini penting agar antara dirinya dengan masyarakat dapat hidup saling menguntungkan. Yang kedua, perubahan kondisi sosial yang kompleks. Pemecatan karyawan karena berbagai alasan, seperti misalnya karena karyawan mabuk-mabukan atau karena perusahaan mengalami kemerosotan keuntungan, merupakan hal yang biasa pada masa lalu. Kini, tindakan seperti itu hanya akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam sistem sosial yang kompleks dalam perusahaan. Hal ini diantaranya disebabkan oleh makin baiknya peraturan-peraturan pemerintah, meningkatnya kualitas SDM, kemajuan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, perkembangan pasar yang sudah harus dilayani oleh banyak perusahaan, dan adanya sistem sosial yang bersifat pluralistik di mana tugas-tugas sosial mulai ditangani oleh lembaga-lembaga yang besar. Yang ketiga, perusahaan dalam masyarakat yang pluralistik. Masyarakat pluralistik adalah sebuah kehidupan berbagai kelompok yang mempengaruhi lingkungan perusahaan dalam mendapatkan harapan-harapan sosial, ekonomi, atau politik. Dalam sistem sosial yang kompleks sekarang ini, kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat di dalamnya sudah banyak, sehingga hubungan antara yang satu dan yang lain menjadi kompleks. Masing-masing kelompok berusaha mengembangkan diri supaya fungsi sistem itu efektif. Dikaitkan dengan perusahaan, hubungan antara perusahaan dan lembaga-lembaga lingkungannya menjadi kompleks karena semakin banyak lembaga yang terlibat seperti penanaman modal, karyawan, pemerintah, dan sebagainya. Ada manfaat-manfaat sosial yang hendaknya diterima oleh masyarakat, yaitu yang pertama, membuka lapangan kerja baru. Maksudnya, dibukanya proyek bisnis akan menggairahkan masyarakat sekitar untuk turut serta membuka lapangan kerja baru. Misalnya, dengan berdirinya sebuah mal di suatu daerah tertentu, maka akan bermunculan banyak usaha sampingan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, seperti menjual bakso, buah-buahan, perparkiran, dan sebagainya. Yang kedua, melaksanakan alih teknologi.
Maksudnya, dengan dilakukannya alih teknologi kepada pekerja dengan berbagai cara pelatihan yang terprogram dengan baik, maka diharapkan tidak hanya meningkatkan skill pekerja, tetapi juga sikap mental sebagai tenaga kerja yang andal semakin kokoh. Akhirnya, pekerja secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi hidup sosial ekonomi masyarakat sekitar secara positif. Yang ketiga, meningkatkan mutu hidup. Sudah tentu, adanya proyek bisnis turut serta mengurangi angka pengangguran. Dengan demikian, pekerja yang sudah mempunyai penghasilan mandiri dapat meningkatkan mutu hidup mereka. Sekarang tergantung pada bagaimana pola hidup mereka. Dan yang keempat, pengaruh positif. Proyek bisnis hendaknya dapat berpengaruh positif pada masyarakat sekitar. Tidak hanya berdampak pada meningkatnya atau semakin baiknya kondisi lingkungan fisik, seperti jalan, jembatan, dan telepon, tetapi juga kondisi lingkungan psikis mereka. Perkenalkan, nama saya Abilio di Ronaldo Persib dengan NIM 221068. Contoh kasus, tak pelat lagi bahwa teknologi komputer berperan dalam bisnis setelah mewabahnya dunia internet. Kini bisnis retail mulai memanfaatkan teknologi ini yang mengakibatkan retail konvensional tersaingi. Para raksasa retail kini bersaing berbisnis retail di dunia maya. Akhir bulan September 2000 yang lalu, Piposhop.com, sebuah perusahaan retail di bawah grup bisnis Lipo, diluncurkan dengan modal awal 100 miliar rupiah. Ditargetkan bahwa tahun 2001 bakal meraup pemasukan sebesar sekitar 230 miliar rupiah dan memiliki 5% pangsa pasar retail di Indonesia. Sebagian besar dana yang ditanamkan pada awalnya dihabiskan untuk membeli teknologi yang peralatan kelas dunia yang serba high-tech. Juga Lipo mengakuisisi PT Dialmart Indotoma yang semula dimiliki oleh artis Leni Marlina sebagai perintis belanja via telepon di Indonesia. Sementara itu, perusahaan-perusahaan sekelas grup Lipo juga mulai melirik bisnis. Misalnya adalah Sinar Mas dan Astra juga diam-diam grup Salim melalui Indofood-nya. Jika grup Salim akan benar-benar masuk ke bisnis ini, Indofood dengan minimarket Indomaret lebih dari 300 cabang di seluruh Indonesia sampai awal tahun 2001 saat ini bisa dengan lebih gampang mengadopsi konsep belanja yang diterapkan Loposhop. Alasannya, selain lebih banyak memiliki consumer base baik di Indofood maupun di Indomaret, seluruh cabang Indomaret juga bisa dimanfaatkan untuk menekan target cost delivery barang ke konsumen. Persaingan bisnis retail di dunia maya ini akan seru. C. Aspek politik. Dalam menganalisis kelayakan bisnis, hendaknya aspek politik perlu pula dikaji untuk memperkirakan bahwa situasi politik saat bisnis dibangun dan diimplementasikan tidak akan sangat mengganggu sehingga kajiannya menjadi layak. Situasi politik dapat mengetahui melalui berita-berita di media massa. Berita-berita tersebut dapat berbagi atas dua bagian, yaitu good news dan bad news. Good news dimaknai sebagai cerita berita yang dapat diterima pelaku pasar tentang berbagai faktor atau kondisi suatu negara yang berhubungan dengan dunia investasi yang dinilai mendukung dan memiliki potensi mendatangkan keuntungan bagi dunia investasi. Bad news di sisi lain dimaknai sebagai berita yang diterima pelaku tentang berbagai faktor atau kondisi suatu negara yang berhubungan dengan dunia investasi yang dinilai tidak mendukung dan memiliki potensi mendatangkan kerugian bagi dunia investasi. Bad news dihindari pasar karena dampaknya merugikan dan mengancam dunia investasi. Jadi jelas bahwa aspek politik pemerintah secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh kepada dunia bisnis. Makin kacau kondisi politik suatu daerah atau negara akan berdampak makin kacau pula dunia bisnis di daerah atau negara tersebut. Begitu pula sebaliknya. Nah, pengaruh skandal politik pemerintah terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika US periode Juli 1997 Desember 1999. Nah, di tabel bawah ini pada tanggal 12 bulan 12 tahun 97 peristiwa politik Soeharto tidak menghadiri KTT ASEAN diisukan ia wafat.
Nilai tukar rupiahnya atau USD-nya hari H-nya 5.120, sedangkan hari H plus satunya 5.700, arti depresiasi 11,11%, 33%. Tanggal 11 bulan 2 tahun 1988, pemerintah akan menerapkan kontrisi board sistem IMF. World Bank mengancam akan menghentikan bantuannya. Pada hari H-nya 7.200, pada hari plus 1 7.600. Depresiasi 5,55%. Tanggal 12 pula bulan 2 bulan 1998, Jenderal Wiranto diangkat menjadi Panglima ABRI. Pada hari H 7.600, pada hari H plus 1 8.300, depresiasi 9,21%. Pada tanggal 21 bulan 5 tahun 1985, Presiden Soeharto lengser digantikan oleh Habibie. Hari H 10.500, hari H plus 1 11.000. Depresiasi 1,85%. Pada tanggal 6 bulan 8 tahun 1999, pernyataan Menkyu bahwa Enir Circle Habibie diduga berperan dalam skandal Bank Bali. Pada hari H 7.030 rupiah, hari H plus satunya 7.045, depresiasi 0,18%. Selanjutnya, pengaruh kebijakan pemerintah terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar US periode Juli 1997 sampai Desember 1999. Pada tanggal 14 bulan 1 1998, peristiwa politik, pemerintah bersedia kembali bekerja sama dengan IMF. Pada hari H 8.000, hari H plus 1 7.400, apresiasi 7,5%. Pada tanggal 26 bulan 1 1998, pemerintah membentuk BPPN 13.100 11.000. Pas pada hari H-nya apresiasinya 12,03%. Pada tanggal 1 bulan 6 tahun 1908, Habibie berjanji akan menyelidiki kasus-kasus kekayaan selama pemerintahan Soeharto. Pada hari H 11.550, pada hari H plus 1 11.450, apresiasi 0,86%. Pada tanggal 11 bulan 11 tahun 1908, TNI menyatakan siap mengurangi peran sosial politiknya. Pada hari H 8.450, pada hari H plus 1 8.250, apresiasi 2,36%. Pada tanggal 27 bulan 1 tahun 1999, pemberian opsi merdeka pada provinsi tim-tim oleh pemerintah. Pada hari H 9.175, pada hari H plus 1 9.225, depresiasi 0,54%. Pada tanggal 7 bulan 7 tahun 1999, pembebasan tokoh tim Sanana Gusmao dari tahanan kejaksaan. Pada hari H 8.290, pada hari H plus 1 8.735, depresiasi 5,37%. Pada tanggal 26 bulan 10 tahun 1999, susunan Kabinet Persatuan Nasional diumumkan, Depsot dan Depen dibubarkan. Pada hari H 6.805, pada hari H plus 1 6.885, depresiasi 1,17%. Dan yang terakhir, tanggal 6 bulan 12 tahun 1999, seberapa tokoh dijadikan sanksi kasus Bali Gare. Pada hari H 7.883, pada hari H plus 1 7.660, apresiasi 2,83%. Selanjutnya dalam analisa produk, kami melakukan perhitungan distribusi nilai tambah, di mana ada penerimaan penjualan sebesar 5.400.000 atau persentase 100%, lalu biaya-biaya 3.055,5%, lalu didapat nilai tambah kotor 2.400.000 sebesar 44,5%, lalu ada biaya depresiasi dan amortisasi sebesar 35.714 atau 0,66%. Lalu didapatlah nilai tambah bersih sebesar Rp2.364.286
atau 43,84%. Untuk perhitungan biaya depresiasi dan amortisasi, kami mendepresiasikan kulkas atau barang elektronik dengan biaya perolehan sebesar 3 juta, masa manfaatnya 7 tahun. Lalu untuk perhitungannya adalah 3 juta dibagi 7, lalu didapat hasil Rp428.571. Lalu kami bagi kembali menjadi 12 bulan, sehingga didapat hasil per bulannya adalah Rp35.714. Nah, dari perhitungan di atas tadi, kami mendapatkan nilai tambah bersih kami adalah 2.364.286. Nah, nilai ini selanjutnya kami distribusikan kepada pihak-pihak tertentu dengan nilai persentase tertentu pula. Di sini kami untuk pihak yang menerima nilai tambah ada pajak bagi pemerintah, persentase 0 dan nilainya 0 karena kami memang belum membayarkan pajak. Lalu ada gaji dan upah bagi karyawan dengan persentase 84,59% dengan nilai Rp2 juta. Lalu ditambahkan ke dalam modal sebesar 15,41% dengan nilai Rp364.286. Lalu dijumlahkan dapatlah persentase 100% dengan nilai Rp2.364.286. Jadi dengan adanya nilai tambah ini, berarti bisnis yang dijalankan perusahaan meningkatkan kesejahteraan bagi berbagai pihak seperti yang ada di contoh di atas. Baik, selanjutnya adapun pengaruh skandal politik pemerintah terhadap nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar dolar AS atau US 2024. Jadi pada Juli 2024, rupiah merosot di tengah isu politik penembakan calon presiden AS atau Trump pada akhir perdagangan Senin 15 Juli. Di sini rupiah menurun 33 poin atau 0,21% menjadi 16.170 per dolar AS dari sebelumnya, sebesar 16.137 per dolar AS. Penembakan Trump ini memberikan dampak penguatan dolar AS terhadap mata uang lainnya, karena penembakan Trump dipandang pelaku pasar bisa meningkatkan peluang Trump sebagai presiden AS. Dan kebijakan pemerintah Trump ini sangat pro dengan dalam negeri AS dan mendorong penguatan dolar AS. Pada tanggal 6 November 2024, rupiah kembali melemah ke 15.752 gara-gara Pilpres AS atau melemah 20,50 poin atau 0,13% dari perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada tanggal 11 November 2024, kurs rupiah di level 15.687 per dolar AS, melemah 15 poin atau 0,10 dibandingkan tanggal 8 bulan 11 2024. Di sini kemenangan Trump membuat berlanjutnya arus modal asing keluar. Investor asing terus mencatatkan aksi jual di pasar saham Indonesia secara berturut-turut dalam 3 hari setelah kemenangan Trump dari tanggal 6 sampai 8 November. Akibat dari kemenangan Trump juga digadang-gadang akan menguatkan dolar dan suku bunga AS akan tetap tinggi, tetapi perang dagang akan tetap berlanjut. Selanjutnya, kebijakan pemerintah terhadap nilai tukar rupiah. Kami belum menjumpai data apresiasi ataupun depresiasi akibat pengaruh kebijakan pemerintah. Namun kami merangkum dari artikel Monetary Policy and Exchange Rate in the Large Emerging Economy yang ditulis oleh Mansur Ibrahim dan Raditya Sukmana, nilai tukar rupiah sendiri menguat setelah penerapan kebijakan moneter yang ketat. Efek apresiasi nilai tukar akibat kebijakan moneter lebih nyata ketika selisih suku bunga digunakan sebagai indikator kebijakan moneter, dan hasil ini tetap konsisten meskipun variabel keempat dalam artikel ini seperti inflasi AS, ketidakpastian pasar, dan harga minyak ditambahkan dalam kerangka VAR atau vektor autoregresif. Nah, hal ini mencerminkan betapa pentingnya independensi bank sentral dan kerangka target inflasi dalam meningkatkan kredibilitas kebijakan moneter Indonesia. Penulis juga mencatat bahwa kenaikan kebijakan moneter baru-baru ini oleh Bank Sentral banyak negara sebagai respon terhadap kenaikan tingkat suku bunga efektif Federal AS telah memicu kembali minat terhadap hubungan antara kebijakan moneter. Selanjutnya pada analisis ini juga kami melakukan perhitungan ERP. Nah, jadi dikarenakan dalam proses pembuatan es bambu itu sendiri bahan yang digunakan adalah bahan-bahan lokal yang tidak diimpor, jadi kami membuat asumsi apabila es bambu yang digunakan diimpor dari luar negeri dan dengan asumsi sebagai berikut. Komponen-komponen dalam pembuatan es bambu diimpor dengan harga Rp4 juta yang terbagi atas impor mangga Thailand
sebesar 2.500.000 dan susu dari negara New Zealand sebesar 1.500.000. Sedangkan untuk nilai jual es mambo sendiri adalah 7 juta. Maka nilai tambah oleh tenaga kerja dan domestik atau fee adalah 3 juta. Jadi kita misalkan tarif nominal diberikan 10% atas impor mangga dan susu merek lain dengan kualitas yang sama dengan sebelumnya, tanpa ada tarif atau pajak atas impor bahan ini. Jadi kami menaikkan harga es mambo untuk konsumen kami dalam negeri menjadi 8 juta rupiah. Sehingga nilai tambah domestik kami menjadi 4 juta. Tingkat proteksi efektif dapat dihitung G sama dengan V1 dikurang V dibagi V. Sama dengan 4 dikurang 3 dibagi 3, didapatlah persentase 33,33%. Jadi dengan kesimpulan, makin tinggi tingkat proteksi efektifnya, makin besar insentif bagi produsen lokal untuk memperbesar hasil produksinya. Lalu kami melakukan perhitungan juga, di mana rumusnya adalah G sama dengan T dikurang A1 T1 dibagi 1 dikurang A1. Nah, dalam kasus ini didapat T sama dengan 0,1 atau 10%, A1 4, kita dibagikan 7, lalu dapat hasil 0,57. T1 adalah tingkat tarif nominal. Selanjutnya kami akan mencoba di tingkat tarif T1 untuk 0%, 5%, 10%, dan 20% lebih kecil, sama dan lebih besar dari T. Dengan masing-masing harga T1 di atas akan dihitung tingkat proteksinya seperti di bawah ini. Untuk T1 sama dengan 0%, G sama dengan 0,1 dikurang 0,43 dikali 0 dibagi 1 dikurang 0,43 sama dengan 0,1 dibagi 0,57 sama dengan 17,54%. Untuk T1 sama dengan 5%, didapat 0,1 dikurang 0,43 dikali 0,05 dibagi 1 dikurang 4 bagi 7 sama dengan 0,0215 dibagi 0,43 sama dengan 5%. Untuk T1 sama dengan 10%, G sama dengan 0,1 dikurang 0,43 dikali 0,10 dibagi 1 dikurang 0,43. Didapatlah hasil 0,057 dibagi 0,57. Lalu hasilnya adalah 10%. Untuk T1 sama dengan 20%, G sama dengan 0,1 dikurang 0,43 dikali 0,2 dibagi 1 dikurang 0,43 sama dengan 0,1 dikurang 0,85 dibagi 0,57 sama dengan 0,014 dibagi 0,57. Didapatlah hasil 2,4%. Selanjutnya ada pun foto produk kami, yaitu produk es mambo varian rasa mangga. Teman-teman bisa lihat pada foto berikut ini ya. Dengan demikian berakhir juga presentasi kami pada hari ini. Apabila kami memiliki kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih, dan thank you for watching.